Saya makanya kalau ditanya mau nggak ikut kabinet, saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah ya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa Tia. Abah? Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Masa- Demi Allah, saya Makasih. ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, Iya. terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh, kata dia. Oh, jadi semua manggil Abah. manggil Abah. Iya, Jadi begitulah. iya, Jadi iya. makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana, yang lucu nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar? Kebalik gimana? Dia Harusnya lebih saya tua. panggil dia Abah. Gitu kan. Dia lebih tua. Jadi Oke. rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, Iya, panggilan oke. sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini, Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya, Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong, Pak. Loh, terus Nanti saya gimana? salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena Ya. mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan Seru ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih, Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian kedepannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain, enggak lah. Kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Sudah Hormati selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya apa ya baper. Dan lain udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum, orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal Pendidikan bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Anies itu sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam, Yeah, tapi yeah. karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, Yeah. ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral, berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, nggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, Iya. ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, kalau lihat korupsi itu di praktek ini akan hilang. Sebentar lagi ini akan dianggap primitif. Hari ini masih praktek, harus diperangi. Harus diperangi. Tapi kita tahu ini primitif. Karena itu kita semua harus menjadi rombongan yang beradab. Lawannya primitif kan? Ini primitif ini pasti akan hilang. Nah, menuju ke sana sekarang sederhana aja dah. Dengan ada alat digitalisasi,
Kalau punya utang di bank, ngemplang, ketahuan seumur hidup. Nggak bisa lari lagi sekarang. Dulu masih bisa. Nanti ke depan kita akan punya criminal record. Orang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, tetap ketahuan. Kalau sekarang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, nggak ada yang tahu. Mencuri di Banten, pindah ke Magelang, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena belum terjalin jadi satu. Sebentar lagi terjalin. Dan ini sekarang dunia tuh bergerak ke arah sana dengan kecepatan yang lebih dari diduga banyak orang. Karena itu praktek-praktek penyimpangan makin hari makin terekam. Jadi yang membuat orang nanti taat itu bukan semata-mata moral. Karena itu kita harus membangun itu dari sekarang. Kebiasaan untuk jujur, kebiasaan untuk membedakan mana milik saya dan mana bukan milik saya. Dan itu latihannya sejak kecil. Jadi saya ini kalau ada koruptor itu kan sering dibilang sudah sekolahnya tinggi, S1, S2, S3 kok masih korupsi. Sebetulnya soal korupsi itu bukan S1, S2, S3, TK-nya di mana? Lah iya TK-nya, karena ini loh, ini ya, teh ini milik siapa? Itu diajarinya di TK. Yes. Pendidikan dasar usia dini itu diajari untuk Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat ke belakang ya, sebelum pelantikan Prabowo ataupun setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden, dan di sana pada saat itu gencar sekali ketika Anies dihembus berita tentang apakah Anies ditawari menjadi seorang menteri, apakah Anies ditawari menjadi seorang yang dapat membantu Prabowo Subianto di kabinet ya. Itu pada saat yang lalu yaitu berhembus kencang bagaimana Anies dikabarkan ya tentang menjadi seorang menteri tersebut. Namun yang menarik ya, Refli Harun pun mengatakan demikian. Bahkan kata Refli Harun, Anies itu pernah ditawari sampai 3 kali menjadi seorang menteri ya, namun Anies tolak. Dan itu pun berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Anies ya. Anies mengatakan ya, Anies tidak akan menjadi seorang menteri ya kalau tidak ditawari ya. Atau bahkan Anies akan menolak hal tersebut. Karena Anies berada di garis oposisi, Anies berada di garis yang di luar pemerintah untuk menyampaikan sebuah kritikan, masukan bagi pemerintah, teman. Dan ini sangat-sangat relevan ya, karena sebagai peserta yang kalah pilpres tentu harusnya mengambil bagian sebagai oposisi, ya, penyeimbang, apalagi tidak selayaknya mendapat jabatan ya. Kenapa? Karena yang mendapat jabatan biasanya mereka relawan yang kerja keras dan sebagainya, teman. Kesadaran politik itulah yang dimiliki oleh Anies. Itu berbeda kelas dengan Caimin yang tidak berdarah-darah memenangkan Prabowo, yang tidak capek-capek memenangkan Prabowo, mendapatkan jabatan yang strategis, bahkan menjadi Menko, teman. Dan ini kan membuat publik geger ya pada saat itu. Ya, itulah namanya dunia politik. Tentu ada keuntungan, teman ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya kemudian konsisten sebagai pihak oposisi, ini luar biasa. Sampai hari ini pun Anies Baswedan itu betul-betul ya membangun bangsa di luar pemerintah ya, melalui aksi bersamanya, membangun jembatan, bahkan menjadi dosen untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana menurut kalian?